Kalau sampai Om Wibowo tahu, Safa itu adalah anaknya Dipta. Seperti yang dulu aku bilang sama kamu. Om Wibowo pasti akan merebut Safa dari kamu. Aku nggak tahu lagi harus dengan cara apa aku minta maaf sama kamu, Mas. Aku tahu aku salah. Harusnya mungkin aku nggak ngikutin kemauannya Mama. Harusnya aku nggak nyembunyiin apapun dari kamu, Mas. Kamu tuh harus tahu siapa istrinya Pak Gani. Sempurna banget Freya sama kayak anaknya yang dulu pernah kita ketemu. Ingat nggak? Hah? Bukannya Pak Gani sudah ada Safa, Pak? Seandainya Safa anak saya. Seandainya Safa anak saya. Kalau Safa bukan anaknya Gani, terus Safa anaknya siapa? Gani cuma ngelindur aja kali ya. Cuma omongan orang mabuk. Astagfirullahaladzim. Mas. Bas, kenapa kamu membiarkan Mas Gani pergi ke klub sampai dia mabuk seperti ini? Maaf, Bu Nona. Tadi pas sampai di klub, kondisinya Pak Gani sudah mabuk. Oh, Mas. Aku bantu kamu ke kamar ya. Enggak mau. Saya mau nyebas aja ntar saya ke kamar. Biar aku aja ya. Saya bilang nggak mau. Mau? Bu Nona, nggak apa-apa Bu, biar saya yang bawa Pak Gani ke kamar aja. Aku nggak rela Nuna diperlakukan kasar seperti ini. Tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa. Ayo, Pak Gani. Ya Allah, Pak Gani kenapa mabuk-mabukan begitu ya? Pak Gani sampai mabuk sampai begitu. Ini ada apa ya, Bi? Gak tahu, ayo cepetan yuk. Ayo cepet. Saya permisi Bu Nona. Makasih, Bas. Mas, gimana keadaannya Pak Gani? Kok bisa mabuk-mabukan gitu sih? Emang ada masalah besar ya? Kan gak biasanya Bapak sampai semabuk gitu. Maaf Mbak In, saya juga kurang ngerti. Saya pamit ya, Mbak. Bi, saya pulang ya. Mas Gani benar-benar terpuruk saat dia tahu dia infertil. Karena memiliki anak adalah keinginan terbesarnya. Bahkan dia sudah menunggu selama 5 tahun. Tapi ternyata kenyataan begitu memukulnya. Aku minta maaf, Mas. Gara-gara aku menutupi kamu infertil. Kamu jadi semakin terluka saat mengetahui semuanya. Kenapa kamu gak ada kabar seharian? Kamu ninggalin aku di kafe terus gak bisa dihubungin. Kamu juga gak inisiatif untuk hubungin aku. Kiara hanyalah bagian dari misiku. Aku harus menekankan ini kepada diriku sendiri.
supaya tidak mengganggu fokus pekerjaanku. Halo Om Andrew. Maksudnya apa ini? Bro, kamu kan tahu selama ini kalau Safa itu adalah cucu saya kan? Tapi kamu udah ngebohongin saya. Kamu tahu kan, kamu itu bukan darah daging saya, Bro. Apalagi ahli waris saya. Jadi yang berhak menerima warisan semua perusahaan ini adalah keturunan saya, bukan kamu. Memang, Dipta sekarang udah meninggal, Bro. Tapi saya masih punya keturunan. Safa orangnya. Emangnya Om Andrew baru tahu kalau aku cucunya Opa Wibowo? Gak bisa kayak gini dong. Om sudah mempercayakan perusahaan kepada saya, Om. Security. Iya, Pak. Tolong usir dia. Siap, pasangan. Pasin! Om, saya sudah berjuang sangat banyak untuk perusahaan ini, Om. Kenapa Om tega membuang saya seperti ini, Om? Karena kamu udah ngomongin saya. Aku udah ngelaporin semua kebusukan kakak sama Om Wibowo. Tolong ya. Jangan sampai orang ini masuk lagi ke kantor saya. Siap. Siap. Saya nggak terima perlakuan ini, Om. Saya akan balas dendam. Dan saya akan menghancurkan kalian semua. Ternyata cuma mimpi. Jarak pernikahan mereka dengan kelahiran Safa itu terlalu dekat. Tidak sampai 9 bulan. Sedangkan pernikahan Dipta dan Nuna terjadi tanggal 1 Juli 2017. Dipta? Thanks, bro. Dari perhitungan tanggalnya, lebih masuk akal jika Safa adalah anaknya Dipta. Siapapun itu ayahnya Safa, itu sama sekali bukan urusannya kamu. Dan aku nggak mau membahasnya sama kamu, Andrew. Suatu saat, mereka bisa ngerepotin aku. Bukan mustahil mimpiku tadi menjadi kenyataan. Ternyata ancaman seriusku justru datang dari seorang bocah kecil bernama Safa. Kalau saja kemarin Om Wibowo meninggal, masalahku akan selesai. Gak bisa dibiarin ini. Halo Rocky.
Kita harus segera bertemu. Karena ada hal penting yang harus kamu kerjakan untuk saya. Bas, kenapa semalam tiba-tiba saja proses download data-data dari HP-nya Gani terhenti? Kenapa? Maaf, Dan. Jadi posisinya semalam itu saya hampir ketahuan sama Daniel. Dan ditambah lagi sempat ada pertikaian di antara Gani dengan Andrew. Di saat itu handphonenya Gani jatuh dan dipungut sama Daniel. Setelah itu dikembalikan lagi ke Gani, Dan. Maaf. Kamu harus segera mencari kesempatan itu lagi. Siap, Dan. Lalu, ada informasi apa lagi? Jadi saat ini Gani dan Daniel mereka sedang mencari Bram. Tapi sepertinya Bram ini sedang bersembunyi di tempat yang sangat aman. Bahkan tidak tercium sama sekali oleh Gani dan Daniel. Makanya mereka menyuruh saya untuk mencari anak perempuannya Bram. Supaya Bram ini mau muncul ke permukaan. Kalau saya boleh saran, Dan, lebih baik Niko dia mencari anak perempuannya Bram. Supaya misi kita lebih cepat untuk selesai. Niko, segera cari informasi tentang Bram selengkapnya. Termasuk informasi anaknya Bram. Kita harus langkah lebih cepat dari mereka. Siap, Dan. Laksanakan. Laksanakan. Nak, tutup lagi dong, silau nih. Mas, bangun ya Mas. Aku udah siapin kamu sarapan sama susu hangat. Perasaan sedih itu wajar. Kecewa pun wajar, Mas. Tapi tolong jangan seperti ini lagi ya, Mas. Aku takut Safa ngelihat semua ini. Diminum ya, Mas. Kenapa semuanya jadi seperti ini, ya Allah? Lu nggak apa-apa? Ngapain di sini? Enggak, Gan. Gue tahu lo masih di rumah, makanya gue datang ke sini. Gue butuh lo tanda tanganin beberapa berkas penting secepatnya. Ya udah, kita harus di orang kerja gue aja. Kamu ngapain ini nyengir-nyengir kayak gitu? Bi, enak kan jadi orang kepo? Makanya
Jadi orang itu jangan suka duluan menghakimi sebelum merasakan sendiri. Bibi tuh kalau bukan orang tua udah saya jewer deh kemarin. Berani kamu sama senior. In, saya itu prihatin. Kasihan sama Pak Gani, makin hari kok makin parah. Bukan kepo, apalagi julid kayak kamu. Tapi ya Mbok, itu Pak Gani sama Bu Nuna tuh ada masalah apa ya? Inta jadi penasaran loh kelanjutannya tuh gimana. Yaudah, kamu cari tahu. Nanti kalau sudah tahu, jangan lupa kasih tahu saya ya. Saya tak beresin belakang dulu bentar. Enak aja main terima bersih. Sebenarnya lu ada masalah apa sih sama Nuna? Lu semalam mabok sampai kayak gitu karena ada masalah sama dia kan? Daripada lo ngurusin rumah tangga gue, mendingan lo bantuin gue cari cara supaya kita nggak diinjek-injek lagi sama si hantu. Kemarin gue tuh udah merasa terindah banget dah. Kita nggak bisa begini terus. Maksud lu apa sih, Gan? Lu jangan berpikir yang enggak deh. Yang ada kita mati nanti di tangan hantu. Gue akan balas dendam. Tapi tunggu gue siap. Dan di waktu yang tepat, Dan. Gan, kekuatan si hantu itu jauh melampaui kita, Gan. Ini semua cuma gara-gara orang gak tahu diri itu. Si Bram. Ya kita balas dendam ke dia aja. Oh itu pasti, Dan. Lu udah dapat lokasi lagi di mana? Gue udah sebar orang untuk nyari si Bram. Kemarin ada yang lihat dia di jalanan. Tapi pas dikejar, mereka kehilangan jejaknya. Kita harus pakai cara yang sama. Lo taruh orang. Pantau keluarganya dia. Gue sih udah minta Bas untuk cari tahu keberadaan anak perempuan satu-satunya si Bram. Gue berencana untuk jadiin dia umpan supaya Bram keluar sendiri. Itu dia. Lo secepatnya cari di mana perempuannya si Bram. Gue gak sabar pengen ngabisin dia. Percakapan mereka sama sekali nggak kedengeran. Kalau suami istri penasaran sama sesuatu dari pandangannya, mending tanya aja langsung, Bu. Tolong jangan bilang Bung lihat saya di sini ya. Iya, Bu. Masuk. Silahkan, Pak. Makasih, Mbak. Kan non Safanya juga belum pulang sekolah. Mbak In, saya mau nyari Baskara, bukan mau ngajar lukis Safa hari ini. Mbak, mas-masnya juga belum dateng. Ya, kayaknya dia lagi sibuk deh ngurusin itu keluar. Dan ya, Mbak Kiara pulang aja. Ya, lagi juga lagi perang. Maksudnya? Ya perang lah. Pak Gani sama Bu Luna itu lagi berantem terus, Mbak. Kemarin aja Pak Gani sama Bu Luna itu tuh pisah ranjang. Semalam pulang dalam keadaan mabuk berat, sampai digotong-gotong. Kayaknya sih mereka ngeributin soal anak. Soalnya kan Pak Gani sama Bu Luna itu ngapain juga
ngapain ceritain soal gini ke Mbak Kiara? Udah mendingan Mbak Kiara pulang aja ya. Mendingan ya. Bye. Main. Justru saya butuh informasi tentang keadaan di rumah. Buat apa Mbak? Ini kan gak ada sangkut pautnya Mbak Kiara ngajar lukisan non Safa. Justru ada kaitannya Mbak Iin. Karena saya harus mengerti psikologisnya Safa. Saya kan sayang sama Safa. Siapa tahu kan saya bisa membantu gitu. Oh, gitu ya? Tapi kayaknya Mbak Kiara gak perlu tahu semuanya gitu deh. Mbak Iin, ini untuk informasi yang Mbak Iin kasih. Ini buat apa nih Mbak Kiara? Mbak Kiara mau nyogok saya ya? Bukan. Saya bukan mau nyogok Mbak Iin. Maksud saya, anggap aja Mbak Iin ini detektif dan saya itu yang butuh informasinya gitu. Mbak Iin, saya benar-benar cuma mau bantu Safa kok. Saya itu tahu karena saya juga korban perceraian orang tua. Dan saya tahu rasanya jadi Safa itu gak enak banget. Safa itu pasti tertekan karena orang tuanya selalu bertengkar. Dan saya rasa kalau misalkan saya ngajarin lukis terus, pasti itu akan menjadi terapi yang bagus untuk Safa. Saya benar-benar mau nolong Safa. Udah itu aja. Jangan di sini. Ya. Gimana kalau sampai Nona cerai sama Gani ya? Gimana nasib aku? Siapa yang bayar semua biaya kehidupanku? Aduh, aku kok tiba-tiba keinget Pak Wibowo ya? Rasanya pengen banget ketemu. Bu, awas Bu! Aku sih yakin Pak Wibowo itu bukan orang sembarangan. Dia pasti orang kaya. Kelihatan banget dari penampilannya. Aduh, minggir apa sih? Pak Wibowo! Kira-kira dia masih dirawat nggak ya di rumah sakit? Apa aku coba aja iseng-iseng ke sana? Mbak Kiara, tambahin dong bayarannya. Tambahin? Iyalah, kurang nih. Mbak Kiara, pokoknya ya, informasi yang Iin mau sampaikan ke Mbak Kiara itu sangat penting. Worth it lah kalau misalkan nambahin lagi. Segini. Kalau gini kan jadi enak ngobrolnya. Dan satu lagi ya Mbak, syarat dari Iin. Jangan pernah bilang siapapun rahasia ini. Ya, apa yang sudah Iin sampaikan tolong keep silent. Iya Mbak Iin, saya pasti nggak akan kasih tahu siapapun kok. Jadi gini ya Mbak Kiara, Iin tuh pernah nguping Pak Gani sama Bu Nuna tuh lagi berantem hebat. Mereka tuh bertengkar soal Pak Gani tuh pengen punya anak gitu dari Bu Nuna. Anak kan? Udah ada anak, Safa kan anak mereka kan? Kalau feeling Iin ya, kayaknya Safa itu bukan anaknya Pak Gani. Karena dari awal mereka nikah, mereka tuh tidak pernah sekamar. Ya kan bisa jadi Bu Nuna nikah dengan Pak Gani dalam kondisi hamil.
Udah gak tahan pengen ngobrol berdua. Dandan dulu biar cakep. Pak Wibowo, Bu Meta? Lo kok bisa ada di sini? Dan kok bisa masuk sini ya? iya maaf ya Pak, saya udah lancang tiba-tiba masuk. Saya tuh kan kebetulan lagi di rumah sakit karena harus cek darah sama general check up. Terus tadi saya lihat ada Pak Wibowo sendirian bengong. Makanya saya langsung ke sini. Siapa tahu butuh teman. Gak apa-apa ya Pak? Ya, gak apa-apa. Pak Wibowo udah makan? Kenapa sih setiap orang pasti nanya saya udah makan atau belum? Loh Pak, itu kan pertanyaan wajar. Karena setiap manusia itu butuh makan. Karena kalau nggak makan nanti sakit. Kalau sakitnya parah bisa meninggal loh. Itu kan pertanyaan bentuk perhatian. Tapi saya lebih baik mati aja, Bu. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh loh Pak ngomong kayak gitu. Di luar sana itu banyak yang berharap bisa dikasih kesempatan hidup lebih lama. Sekarang Pak Wibowo malah berharapnya beda. Gini deh, saya ajak Bapak ke suatu tempat biar Bapak lihat langsung. Bapak nurut sama saya ya. Permisi ya Pak. Kan informasiin. Kayaknya saya pamit pulang deh Mbak. Soalnya Bas juga belum kelihatan, mungkin lagi sibuk kali ya. Oke, tapi saya berpesan ya Mbak, tolong jangan kasih tahu siapapun rahasia tadi yang saya bilang ke Mbak Kiara. Siapapun, termasuk sama Mas Bas. Iya Mbak Iin. Semuanya aman sama saya. Oke, hati-hati ya Mbak. Makasih ya Mbak Iin informasinya. Senang berbisnis dengan Mbak Kiara. Permisi Mbak. Yuk. Ternyata kekepoan itu menghasilkan uang. Mas Gani tunggu Mas. Mas. Kita harus bicara Mas. Saya banyak urusan yang harus saya kerjakan. Saya lebih baik melakukan hal yang bermanfaat. Mas tunggu Mas. Percuma kamu cium tangan saya. Kalau kamu selalu ngebohongin suami kamu terus. Jalan. Mas Gani semakin tega sama aku. Dia gak mau lagi mendengarkan aku. Semenjak Mama pergi, gak ada lagi yang membela aku. Maafkan aku karena aku melanggar batas ini. Tapi aku nggak sanggup lagi melihat air mata yang berderai di pipimu. Bu Nuna kalau butuh apa-apa, sampaikan aja ke saya. Saya kan melakukan apapun, Bu. Astagfirullahaladzim. Saya lupa. Kita harus jemput Safa, Bas. Saya siap-siap sebentar ya. Kalau gitu sekarang saya antar Bu, ayo.
Sekarang kita lagi di ruang perawatan penyakit mematikan, Pak. Nah, tuh, Bapak lihat itu, pasien yang pakai kupluk merah. Dia itu kena penyakit kanker. Dia lama loh, Pak, dirawat di sini. Yang lebih menyedihkan lagi, nggak ada satupun keluarganya yang nungguin dia di rumah sakit, Pak. Ya Allah, kasihan banget ya, Bu. Yang lagi batuk-batuk. Dia pasien kanker paru-paru. Dia itu pernah nggak perokok, Pak. Dia pernah perokok pasif karena keluarga semuanya pada merokok. Kok Ibu Meta tahu banyak ya? Ya tahu lah, Pak. Saya ini kan dulu perawat. Ya, suster rumah sakit gitu deh. Dan akhirnya anak saya itu diajak saya loh, Pak, jadi suster rumah sakit. Wow, luar biasa, Bu. Enggak sih, Pak, biasa aja. Ya, selama saya kerja di rumah sakit, banyak kisah-kisah pasien, Pak, yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran hidup. Ya ampun, sedih banget ya, Bu. Sekarang kita jalan ke sana ya, Pak. Saya dulu juga pernah kenal sama pasien, Pak. Waktu masa mudanya dia kerja keras terus. Dia kayak gila kerja gitu. Waktunya habis cuma buat kerja. Dia bilang sih dia harus cari kerja buat anak. Tapi begitu sekarang dia udah sakit-sakitan, udah gak bisa kerja. Gak ada satupun anaknya yang ingat sama dia. Ya ampun, sedih banget ya, Bu. Cerita Ibu Meta itu barusan sangat menggugah kesadaran saya, Bu. Iya. Kalau saya harus selalu bersyukur kalau Allah masih memberikan waktu hidup buat saya. Iya, Pak. Makanya Bapak harus cari hal-hal positif yang bisa membuat Bapak tetap semangat untuk hidup. Iya, betul, Bu. Ya ampun, ternyata masih banyak orang yang beban hidupnya lebih berat daripada saya ya, Bu. Iya, Pak. Makanya Bapak harus optimis, semangat untuk hidup. Ya, Pak ya? Sekarang kita lihat yang seger-seger, Pak. Kita ke taman depan, ya? Iya. Oke, kita jalan ke taman. Di dalam hati saya, sebenarnya saya merasa sangat sedih dan pedih. Saya begitu menyesal karena memperlakukan Nuna seperti itu. Pada dasarnya saya begitu mencintai Nuna. Tapi saya masih merasa Nuna menginjak harga diri saya gara-gara menyembunyikan hasil lab itu. Saya juga merasa minder di hadapan Nuna. Karena saya nggak bisa memberikan anak ke Nuna. Dulu gue nggak habis pikir sama lu kan. Lu bisa kecintaan banget sama Nuna. Sampai kayak nggak ada cewek lain. Tapi sekarang, ketika lu udah dapetin dia, lu malah memperlakukan Nuna kayak gitu. Gue akan selalu cinta sama istri gue, Dan. Gak ada orang lain yang gue cintain selain dia. Tapi emang sering terjadi. Orang yang paling lo cintai, itu adalah orang yang akan sering menyakiti lo. Tapi sebenarnya lu ada masalah apa sih sama Nuna? Bu Nuna, gimana Bu? Bu Nuna sudah bertemu dengan Bu Meta lagi? Belum, Bas. Tapi kemarin saya sempat ke rumahnya. Bu Nuna, jangan khawatir Bu. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Sekarang aku merasa jauh dari suami dan dari mama aku sendiri.
Sampai sekarang Mas Gani masih kelihatan marah sekali. Dan sepertinya sulit memaafkan aku dan Mama. Bes, saya mau tanya sesuatu boleh ya? Tapi kamu harus jawab dengan jujur. Iya, baik Bu. Bu Nuna mau tanya apa? Sebagai laki-laki, cara yang tepat untuk meluluhkan hati kamu apa? Jika sedang marah besar. Maaf Bu, ini makanannya. Kasih. Apa perlu saya yang suapin? Oh nggak usah, biar saya aja. Saya permisi Bu. Makasih. Mau makan sekarang Pak? Terima kasih, Bu. Saya masih belum nafsu makan. Padahal tadinya saya berharap Bapak setelah melihat pasien-pasien tadi itu sudah bisa mensyukuri nikmat hidup yang Bapak punya. Karena Bapak lebih beruntung dibanding mereka. Asal Pak Wibowo tahu, saat Bapak menolak makanan ini, saya tuh lagi lapar banget loh Pak. Ya udah, kalau gitu kita makan berdua ya. Gitu dong. Ini makanannya enak-enak loh. Kalau di rumah sakit kan makanannya hambar. Tapi kalau ini, yummy. Siapin ya. Boleh izin saya suapin Pak? Boleh. Permisi ya. Enak kan menunya? Iya. Waktu anak saya masih kecil, anak saya selalu bergantung sama saya. Tapi setelah dia dewasa, saya yang bergantung sama dia. Kalau nggak salah, Bapak anaknya satu kan ya? Iya, anak saya satu. Laki-laki Bu anak saya. Oh, anak saya perempuan. Iya. Bu Meta, mumpung Bu Meta masih punya anak, kalau bisa Ibu selalu jaga ya, anak Ibu. Karena anak saya yang cuma satu-satunya, sekarang udah nggak ada, Bu. Saya bertahan dengan harapan saya, karena sampai hari ini saya masih belum bisa melihat jasadnya anak saya, Bu. Kalau bisa Ibu selalu jaga ya, anak Ibu. Karena anak saya yang cuma satu-satunya, sekarang udah nggak ada, Bu. Saya bertahan dengan harapan saya, karena sampai hari ini saya masih belum bisa melihat jasadnya anak saya, Bu. Pernah saya meyakini kalau anak saya itu masih hidup. Tapi baru-baru ini, saya melihat makamnya dia, Bu. Saya menemukan makamnya dia. Dan hasil tes DNA-nya confirm kalau itu betul anak saya. Jadi saya udah kehilangan anak, Bu. Jadi Ibu Meta kan sekarang masih memiliki anak. Ya. Sebaiknya Ibu bisa dampingi dia. Sebab sekalipun saya ingin mendampingi anak saya, saya bisa menyediakan waktu untuk anak saya. Memberikan rasa kasih sayang untuk anak saya. Tapi sekarang saya udah nggak bisa, Bu.
sih berharap kalau Pak Wibowo nggak keberatan, saya ingin bersahabat sama Pak Wibowo. Itu juga kalau Papa nggak keberatan. Boleh? Ya, boleh. Biar lebih akrab kayaknya manggilnya jangan Pak kali ya. Maunya Pak Wibowo dipanggil Kang Mas atau Mas aja? Mas aja sih. Iya Mas aja ya. Kalau Kang Mas kan kayak kerajaan. Kita lanjut makan lagi ya Mas. Iya Bu. Jangan manggil Bu dong. Panggilnya Dek. Dek, oke. Iya. Jadi Mas dan Ade. Kenapa kamu diam, Bes? Iya Bu Nuna. Biasanya laki-laki itu mereka akan sangat marah ketika harga diri mereka itu dilanggar dan ego mereka direndahkan. Jadi mereka akan sangat marah Bu. Tapi kalau untuk saya pribadi, cara untuk meredamkan amarah saya yang sangat besar cukup dengan pelukan. Pelukan? Sesimpel itu, Bes? Iya, Bu. Betul, sesimpel itu. Karena bagi saya, seperti air dan api, Bu. Air adalah pelukan dan api adalah amarahnya. Ketika amarah yang sangat besar itu diredam dengan pelukan, maka akan rata semua amarah itu. Terima kasih ya, Bes. Saya akan coba saran kamu. Iya, Bu Nuna, sama-sama. Sesungguhnya aku yang berharap pelukanmu, Nuna. Tapi memikirkan hal itu pun aku sudah merasa berdosa. Astagfirullah. Nggak sepantasnya aku mengharapkan hal itu darimu. Meski dulu kamu adalah istriku. Masuk. Rocky, tugas kamu kali ini adalah menghabisi anak ini. Maaf Pak, saya belum pernah menghabisi anak kecil kayak gini tanpa alasan yang jelas. Kamu nggak mau uang? Bukan begitu, Pak. Tapi... Jadi kalau gitu kamu nggak usah banyak alasan. Karena kalau misalkan anak ini tidak dihabisi, maka dapat membahayakan hidup saya. Karena dia adalah cucu langsung dari Pak Wibowo. Dan itu artinya, dia adalah pewarisah dari seluruh harta kekayaannya Pak Wibowo. Kenal siapa Pak Wibowo itu? Dia tidak akan memberikan seluruh harta warisannya kecuali kepada keturunannya yang langsung. Dan salah satunya adalah anak Dipta ini, Safa. Dan untuk urusan ini, saya sangat berani untuk membayar kamu dengan harga yang sangat mahal. Bahkan berkali-kali lipat daripada harga yang biasanya. Asal kamu bisa membuktikan kepada saya
kamu tidak akan gagal. Baik, Pak. Saya bersedia. Saya tidak mau kata gagal. Siap, Pak. Saya ngelakuin tugas ini bukan karena butuh uang. Melainkan Pak Andri sudah membantu saya di saat yang lain tidak peduli sama saya. Saya minta kamu tutup mulut mengenai hal ini. Jangan sampai ada satupun orang yang tahu mengenai hal ini. Kamu paham? Apa ya alasan yang pas buat ketemu Pak Gani? Kak Andrew ada niat buruk apa lagi sih? Kalau aku lihat dari tongkrongan dan tatonya, kayaknya orang barusan nggak ada baik-baiknya deh. Aku jadi curiga ya. Aduh, jangan-jangan Kak Andrew mau ada niat buruk lagi sama Om Bowo yang lagi di rumah sakit. Aduh, saya... Sebentar ya. Oke. Freya. Halo Om. Ya, halo Frey. Ada apa? Om, aku boleh ngasih saran kan? Gimana kalau Om kasih penjaga deh buat jagain Om di depan kamar perawatan Om, ya? Frey, buat apa yang sampai segitunya sih, Frey? Lagi pula siapa yang mau ngejahatin Om? Orang udah tua kayak begini, mana sakit-sakitan lagi. Kalaupun ada yang mau ngejahatin, umur Om udah gak lama lagi kok, Frey. Gak boleh ngomong kayak gitu, Mas. Ingat, Mas itu harus selalu positive thinking. Harus selalu optimis. Pak Malik lu ngomong kayak begitu. Om lagi sama siapa? Ini ada teman Om. Sejak kapan Om punya teman perempuan? Sejak hari ini. Feeling Iin ya, kayaknya Safa itu bukan anaknya Pak Gani. Karena dari awal mereka nikah, mereka tuh tidak pernah sekamar. Ya kan bisa jadi Bu Nuna nikah dengan Pak Gani dalam kondisi hamil. Dugaan aku semakin jelas kalau Nuna adalah mantan Dipta. Hah? Bukan mantan pacar tapi mantan istri. Dan Nuna menikah dengan Gani dengan keadaan hamil. Jadi kemungkinan besar anak yang dikandung itu adalah anaknya Dipta. Kemungkinan besar Safa adalah cucu dari Pak Wibowo. Aku harus segera kasih tahu Pak Wibowo. Hati Nuna begitu tulus kepada Gani. Tapi dia terluka oleh sikap Gani. Tapi apakah cinta Nuna akan tetap seperti ini saat dia tahu kalau Dipta masih benar-benar hidup dan selalu bersamanya? Hanya ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Nuna akan marah kepada Dipta dan semakin membencinya atau dia akan menyesalinya. Bu Nuna?
Ini sepertinya bubaran sekolahnya Non Safa masih beberapa jam lagi. Atau mungkin Bu Nuna mau kemana dulu gitu? Saya sebetulnya nggak tahu, Bas. Sebenarnya saya hanya ingin menghilangkan kepenatan masalah saya sedikit. Rasanya saya ingin berlari sejauh mungkin dari masalah ini. Tapi itu semua nggak mungkin karena semua ini namanya juga hidup, Bas. Harus tetap dijalani. Bu Nuna memangnya sudah bilang sama Pak Gani mau pergi? Bagaimana aku mau bilang sama Mas Gani? Sedangkan ucapanku sudah tidak direspon sama sekali. Mas Gani benar-benar marah sama aku. Dan itu memang salahku. Tampaknya Nuna nggak mau membicarakan masalah itu. Lebih baik gue fokus nyetir aja. Nuna, kita ketemuannya di Cafe Malaka jam 12 siang. Kamu bisa nggak? Dari Freya. Nuna, kita ketemuannya di Cafe Malaka jam 12 siang. Kamu bisa nggak? Jam 10 aja gimana? Ada beberapa jam waktu senggang sebelum aku jemput anak aku dari sekolah. Okay, see you there. Bas, sebelum kita jemput Safa, kita mampir ke Cafe Malaka dulu ya, sambil tungguin bubaran sekolahnya Safa. Iya, baik Bu. Aku kasih tahu Pak Wibowo ya. Tapi kan informasi ini penting banget buat dia. Tapi takutnya dia nggak percaya. Aduh, Demeter lucu juga ya. Kalau saya nggak lihat ngelawak loh. Senang sekali saya bisa ngobrol seperti ini. Rasanya udah lama sekali saya nggak punya teman ngobrol loh, Dek. Masa sih, Mas? Iya. Jadi GR loh. Alhamdulillah, makasih ya Mas. Saya seneng dianggap sebagai teman bicara yang baik. Iya, sama-sama Demet. Itu dokter saya. Mas, bentar ya. Saya mau tinggal ngobrol sebentar aja sama dokter saya. Itu baru datang dia. Iya, silakan, silakan. Dok! Dokter, maaf dok. Oh ya Bu Mita, 1 jam lagi bisa konsultasi di ruangan saya ya, masalah lambung Ibu. Oh iya, baik dok. Saya perlu daftar lagi tuh gimana ya dok? Gak apa-apa daftar lagi Bu. Baik dok. Kiara. Ya, halo Kiara. Ada apa? Maaf mengganggu waktunya Pak Wibowo. Tapi saya mau kasih informasi yang sangat penting buat Bapak. Iya. Ada apa? Maaf sebelumnya Pak. Tapi makam yang Bapak temukan itu bukan makam Dipta Pak. Kalau kamu masih ngebahas masalah itu, lebih baik saya tutup teleponnya ya. Pak, saya mohon Pak, dengerin penjelasan saya dulu. Ini sangat-sangat penting buat Bapak. Maksudnya kamu apa? Saya yakin kalau perempuan yang selama ini saya kira mantan pacar Dipta adalah bukan mantan pacarnya, Pak. Tapi mereka sudah menikah. Terus memang kenapa? Pak, saya tahu dari ART yang bekerja di rumah itu. Perempuan itu sedang bertengkar dengan suaminya. Dan ART itu mendengar percakapannya. Dan kemungkinan saat perempuan itu menikah dengan suaminya yang sekarang, dia sedang dalam keadaan hamil. Terus, kalau memang dia menikah dalam keadaan hamil, apa hubungannya sama... Pak, kemungkinan besar anak itu adalah anaknya Dipta, Pak. Pak, saya mohon percaya sama saya. Saya yakin kalau Dipta itu masih hidup. Dan kemungkinan Pak Wibowo itu punya cucu, Pak.
dokter. Makasih dokter. Kiara, tolong kamu dengerin ya. Tolong kamu jangan beri harapan palsu lagi sama saya. Itu membuat saya sakit dan kecewa, tahu gak? Dan satu lagi, tolong kamu hentikan penyelidikan itu. Masalah itu sama saya. Jangan kau bahas lagi. Bisa kan? Pak Wibowo benar-benar keras kepala. Ini informasi valid yang selama ini dia cari-cari. Tapi dia malah nggak percaya. Pak Wibowo benar-benar ngeremehin informasi ini. Padahal aku yakin banget apa yang aku cari selama ini. Sebentar lagi pasti udah akan dapat jawabannya. Walaupun aku udah dipecat sama Pak Wibowo, aku akan terus membuktikan kalau aku benar.